Oke bro, selamat datang di Kaume Movie. Bagaimana jadinya jika seorang anak muda tiba-tiba hilang ingatan dan bangun di tempat yang entah berantah? Ditambah lagi para anak-anak ini dikurung di tengah tembok labirin yang mematikan. Hingga pada akhirnya mereka harus bekerja sama memecahkan sebuah misteri dan kembali merebut ingatan mereka. Inilah The Maze Runner. Film ini diadaptasi dari novel karya James Dashner yang terbit pada tahun 2007 silam dan dijadikan sebuah film pada tahun 2014. Film ini memiliki dua teologi yang berjudul The Squad Trial dan The Dead Card. Film ini dibintangi oleh aktor muda yaitu Dylan O'Brien, Thomas Brodie Sangster, Kayasuke Delario, Bill Potter, dan Ki Hong Lee, dan masih banyak aktor berkelas lainnya. Penasaran dengan jalan ceritanya? Yuk segera kita simak alur cerita berikut. Oke, langsung saja bro, film ini berfokus pada seorang anak muda yang nampak kebingungan berada di lift keranjang yang berjalan menuju ke atas, hingga lift itu telah sampai di permukaan. Seketika dia merasa silau dan berusaha membuka matanya. Dia sungguh bingung melihat banyak anak laki-laki yang seumuran dengannya. Mereka semua tersenyum penuh dengan misteri dan salah satu dari mereka menyebutnya Sarimen, yaitu sebutan untuk anak baru. Anak baru itu belum bisa mencerna apa yang dialami. Dia berlari menjauh hingga dia terjatuh dan seketika itu juga dia baru sadar bahwa dia berada di tempat yang dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar. Sebagai anak baru, di sini memiliki sebuah aturan untuk dimasukkan ke dalam kurungan terlebih dahulu hingga anak itu benar-benar tenang. Dan tidak lama kemudian anak itu dihampiri oleh salah satu anak berkulit hitam. Kita panggil saja dia Albi. Di sana anak baru itu mengatakan bahwa dia tidak ingat apa-apa dan apa yang membuatnya bisa ke sini. Namun dengan ketenangan, Albi menjelaskan bahwa itu hal yang biasa untuk dialami anak baru seperti dia. Dan biasanya mereka akan ingat kembali dalam waktu 2 hingga 3 hari ke depan. Di sana Albi mengajak berkeliling menjelaskan kehidupan. Di sini Albi juga mengatakan ke anak baru itu bahwa setiap bulan akan ada keranjang yang dikirim mengantarkan bahan-bahan makanan dan satu anak baru lagi. Dan bulan ini anak inilah yang dikirim ke sini. Di sana lebih memperkenalkan anak lain yang bernama Nyut. Di sana Nyut mengatakan bahwa si Sarimen nampaknya cocok untuk menjadi seorang pelari. Namun tidak sampai dibahas, Albi menyuruh Nyut untuk memanggil anak yang bernama Chuck. Lanjut si Albi mengajak si Sarimen untuk menuju ke menara kayu yang berdiri kokoh. Dari atas menara itulah Albi menjelaskan lebih detail. Mereka semua menyebut tempat ini dengan sebutan Blitz. Di sini semua anak bekerja sesuai job desk-nya masing-masing, tidak boleh saling menyakiti satu sama lain. Dan semua orang harus taat dengan peraturan dan yang terpenting jangan pernah masuk ke dalam tembok besar itu. Lanjut kita diperkenalkan dengan anak gendut yang bernama Chuck. Chuck mengantar si Sarimen untuk menuju ke tempat di mana dia bisa beristirahat. Di sana masih berusaha menjelaskan bahwa anak-anak di sini juga mengalami kebingungan yang sama ketika pertama kali terjebak di sini. Bahkan dulu Chuck lebih parah, tapi bukannya didengar oleh si Sarimen, malah dia beranjak untuk menuju ke tembok besar itu yang membuat Chuck panik. Di sana Sarimen melihat ada beberapa anak yang baru saja keluar dari dalam tembok itu, yang membuat si Sarimen makin bingung jika ada larangan untuk masuk, kenapa ada beberapa anak yang keluar dari dalam. Di sana Chang menjelaskan bahwa yang boleh masuk ke sana hanyalah anak-anak pelari. Selain mereka, semuanya dilarang untuk masuk ke sana. Dan Chang baru mengatakan bahwa tembok ini adalah sebuah labirin. Yang mereka lihat di depan mata mereka ini hanyalah gerbang dari labirin itu sendiri. Si Sarimen semakin penasaran dengan tembok labirin itu. Dia semakin mendekat dan tiba-tiba anak besar ini bernama Gali. Karena terjadi sebuah keributan, Albi datang dan mencoba menenangkan si anak baru ini. Malam telah datang dan semua guys berpesta dan menyalakan api unggun. Di pojok sana ada Nyut dan juga si Sarimen. Nyut bercerita bahwa labirin itu sangatlah berbahaya. Di sana lagi-lagi Nyut mempertegas, yang boleh masuk ke sana hanyalah para pelari. Dia menunjukkan satu anak yang bernama Minho. Dia adalah ketua dari para kelompok pelari. Setiap pagi mereka akan masuk ke labirin itu, menelusuri lorong-lorong, memetakan dan mengingat setiap jalur labirin itu, hingga mereka bisa menemukan jalan keluar. Dan semua usaha ini sudah dia lakukan selama 3 tahun lamanya.
Di tengah-tengah mereka mengobrol, mereka mendengar suara keras dari balik tembok itu. Di sana Newt menjelaskan bahwa setiap malam labirin itu akan bergerak dan bergeser. Dan para pelari adalah anak-anak yang terkuat dan tercepat di sini. Karena mereka harus masuk dan harus bisa kembali keluar sebelum malam. Karena jika tidak, maka mereka akan mati di dalam sana. Karena tidak ada yang bisa bertahan semalaman di dalam labirin itu. Selain tembok-tembok besar yang bergeser, ada ancaman yang mengerikan di dalamnya, yaitu seekor monster yang mereka sebut dengan sebutan Griefer. Newt mengajak si Sarimen untuk berkeliling di tengah pesta. Dia menunjukkan beberapa kelompok yang ada di glitch ini. Dari kelompok membangun, kelompok jagal, kelompok dokter, semuanya lengkap. Di sana si Sarimen bertanya bagaimana untuk bisa menjadi seorang pelari. Newt tertawa karena itu tidak mudah. Menjadi seorang pelari bukanlah pengajuan, tapi mereka harus dipilih. Hingga tiba-tiba Sarimen tidak sengaja terdorong anak yang dilempar oleh Gali. Semua anak bersorak kepada si Sarimen untuk menerima tantangan dari Gali. Dan tidak ada pilihan lain, mungkin Gali ingin mencoba kemampuannya. Karena sebuah tendangan dari Gali membuat Sarimen terjatuh dan kepalanya membentur tanah dengan keras. Di sana si Sarimen ini langsung ingat dengan dirinya. Dia adalah Thomas. Thomas! Di sana Gali sportif dan memberikan jabatan tangan kepada si Thomas. Hingga What the hell was it? mendengar suara itu, Albi membubarkan pesta dan menyuruh mereka untuk beranjak ke tenda masing-masing. Di malam itu, Thomas masih terjaga dan dia tidak bisa memejamkan matanya. Jiwanya diterpas 1000 tanda tanya, hingga otaknya hanya bisa menangkap sedikit masa lalu sebelum dia mendarat di sini. Si Albi membangunkan Thomas di bagi buta. Dia mengajak Thomas pergi ke ujung glitch. Di sana Albi bercerita sebelum glitch membuat sebuah tatanan, glitch sangatlah kelam. Banyak anak-anak ketakutan dan saling melukai karena tidak mau saling mempercayai. Namun sekarang keadaan sudah lebih baik. Lalu di sana Thomas dipersilakan Albi untuk mengukir namanya di tembok itu, menandakan bahwa Thomas sudah menjadi keluarga besar glitch. Di sana Thomas mempertanyakan kenapa ada nama-nama yang dicoret. Albi menjelaskan bahwa nama-nama itu adalah korban dari masa kelam di glitch ini. Hari sudah terang, seperti biasa mereka mulai mengerjakan tugasnya masing-masing. Di sana Thomas berusaha melempar 1000 pertanyaan dan 1000 cara untuk memecahkan misteri tempat ini dan labirin yang mengurung mereka. Hingga Newt agak kesal dan mengatakan bahwa semua ide Thomas sudah pernah dilakukan oleh mereka dan hasilnya nihil. Dan daripada Thomas banyak bicara, Newt menugaskan Thomas untuk mengambil persediaan pupuk untuk ladang mereka. Masuklah Thomas ke dalam hutan mencari persediaan pupuk seperti yang Newt minta. Hingga tiba-tiba dia adalah Ben, salah satu anak dari pelari. Entah kenapa tiba-tiba dia menyerang Thomas dan mengatakan bahwa ini semua adalah salah Thomas. Semuanya berkumpul setelah Ben berhasil ditahan. Ternyata di balik pakaiannya ada sebuah luka yang aneh. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sebuah sengatan dari Griefer. Albi menjelaskan bahwa siapa saja yang disengat oleh Griefer, maka orang itu akan berubah menjadi gila semacam zombie yang menyerang siapapun yang dilihatnya. Thomas di sana menjelaskan bahwa tadi kenapa Ben berkata bahwa semua ini salah dia. Semua ini menimbulkan jutaan tanda tanya. Di sini memiliki sebuah aturan di mana yang tersengat harus pergi dari tempat ini. Di sana Ben hanya bisa memohon kepada mereka, namun ini sudah aturan. Jika Ben tetap di sini akan malah membahayakan yang lainnya. Di malam itu juga nama ukiran Ben dicoret menandakan bahwa Ben sudah tewas. Menjelang tidur, Chuck bercerita kepada Thomas bahwa tidak akan ada yang bisa bertahan semalaman di dalam labirin itu. Esok hari mungkin jasad Ben sudah lenyap dimakan Griefer. Di dalam tidurnya, Thomas bermimpi ada suara-suara halus yang mengatakan bahwa Wicked itu baik. Dan entah kenapa Thomas melihat ada satu perempuan di dalam mimpinya. Wicked is good. Setelah itu dia terbangun di pagi hari. Thomas bingung. Dia melihat ada Albi dan Minho yang masuk ke dalam labirin. Ketika mereka semua kembali bekerja, di sana Thomas bertanya kepada Newt, kenapa Albi ikut masuk ke dalam labirin? Bukankah yang boleh masuk hanyalah para pelari? Newt menjawab bahwa Albi adalah sebuah pengecualian. Karena Albi adalah orang pertama yang ada di glitch ini. Dialah yang membuat sebuah aturan ketika glitch memiliki banyak anggota. Albi adalah orang yang lebih tahu tempat ini daripada siapapun. Di hari itu glitch dilanda hujan. Di sana mereka menunggu tim pelari yang seharusnya sudah kembali. Mereka sangat khawatir jika mereka benar tidak kembali.
Thomas begitu cemas, namun Newt tetap meyakinkan Thomas bahwa mereka akan berhasil kembali. Hingga hujan pun reda dan semua penghuni Glades menunggu Albie dan Minho yang belum terlihat batang hidung mereka. Namun tiba-tiba angin berhembus keluar dan gerbang labirin sudah bergerak untuk tertutup. Dikiranya bahwa para pelari gagal, sangat mengejutkan terlihat dari luar Minho membopong Albie yang pingsan. Mereka tidak akan bisa keluar hingga tiba-tiba Thomas ikut masuk ke dalam labirin tepat sebelum labirin tertutup. Sesampainya di dalam, Minho mengatakan kenapa Thomas malah mau bunuh diri karena ikut masuk ke dalam labirin ini. Namun Thomas tidak peduli, dia menanyakan keadaan Albie. Albie telah tersengat oleh Graver dan Thomas mengajak Minho untuk bertahan di dalam labirin hingga besok di mana gerbang labirin kembali terbuka. Di sana mereka membopong Albie dan mendengar suara Graver yang nampaknya sudah mendekat ke arah mereka. Untung saja Thomas memiliki sebuah ide di mana dia bisa amankan tubuh Albie. Di sana mereka berdua berjuang menuruh Albie lebih ke atas. Namun sayangnya Graver nampaknya semakin mendekat. Minho tanpa banyak pikir dia lari dan meninggalkan Thomas dan juga Albie. Hingga Thomas terpanting ke atas dan syukurlah ada sebuah kolom. Di sana Thomas berusaha mengaitkan akar yang digunakan untuk mengikat Albie. Dan Albie pun akhirnya aman. Setelah itu Thomas mencari Minho dan tiba-tiba Thomas di sana berjuang mati-matian lari dari kejaran Graver. Untung mereka berdua berhasil dipertemukan hingga mereka bertemu sebuah lorong di mana lorong itu akan tertutup. Tapi di sanalah Thomas memiliki sebuah ide. Hari kembali pagi dan gerbang labirin pun mulai terbuka. Semua penghuni Glades menunggu di depan gerbang, berharap sebuah keajaiban. Melihat tidak ada siapapun di balik gerbang itu, mereka pun beranjak kembali hingga tiba-tiba di sana mereka bersorak bagaimana bisa mereka masih hidup. Dan apakah mereka bertemu dengan Graver? Di sana Minho menjelaskan bukan hanya bertemu, bahkan Thomas telah membunuh Graver. Setelah itu mereka semua berkumpul di balai utama Glades. Di sana Gally sungguh tegas menyidang perbuatan yang Thomas lakukan. Kali ini Thomas melanggar aturan. Gally nampak tidak terkesan bahwa Thomas telah membunuh Graver. Bisa jadi atas ulah Thomas, Graver yang lain akan balas dendam dan menyerang Glades ini. Di sana Minho sebagai orang yang berjuang bersama-sama di dalam labirin, dia pun sepakat bahwa Thomas lah yang menyelamatkan Albie. Ketika dia lari, Thomas masih berjuang untuk mengamankan Albie. Thomas seharusnya mendapatkan pujian bukan hukuman. Namun di sana Gally masih tegas yang namanya peraturan tetap tidak boleh dilanggar. Persidangan belum selesai, alarm kotak pengiriman pun berbunyi. Mereka pun berlari ke arah mesin derek lift. Ketika dibuka, mereka semua terkejut bahwa yang datang kali ini adalah seorang perempuan. Baru pertama kali ini, keranjang ini membawa perempuan. Dan lebih anehnya lagi, di tangan perempuan itu ada selebaran kertas yang tertulis pria yang terakhir untuk selamanya. Mereka semua semakin bertanya-tanya hingga perempuan itu sadar dan memanggil nama Thomas, lalu pingsan kembali. Setelah itu mereka membawa perempuan itu ke gubuk kesehatan. Para tim medis akan merawat perempuan ini dan ingin segera tahu kenapa perempuan ini menyebut nama Thomas. Dengan begitu Thomas beranjak keluar dan ingin masuk ke labirin itu lagi. Dia yakin pasti ada hubungannya dengan membunuh salah satu Graver tadi malam. Namun Minho di sana mencegah Thomas. Di sana Thomas berdebat dengan Minho. Sudah tidak saatnya lagi kita percaya dengan mitos. Tempat ini bukti bahwa Thomas sudah patahkan mitos. Tidak ada yang bisa bertahan semalaman di labirin. Buktinya dia berhasil membawa Minho dan Albie kembali. Di sanalah Minho sadar dan menyarankan aksi ini harus diam-diam. Dia menyuruh Thomas untuk menunggu di belakang Glades dan Minho akan membawa beberapa pasukan tambahan. Sudah saatnya mereka harus tahu siapa sebenarnya musuh mereka di sana. Mereka melihat ada sebuah benda yang berkedip di dalamnya. Setelah semua tenang, mereka menarik kaki monster itu dan menemukan sebuah benda seperti tabung yang memiliki monitor berangka 7. Tidak ada waktu mereka untuk berdiskusi. Di sana mereka harus keluar dari labirin ini sebelum gerbang tertutup sepenuhnya. Mereka kembali ke Glades. Mereka semua berdiskusi benda ini adalah petunjuk mereka selama 3 tahun berjuang mencari jalan keluar. Mungkin tabung ini ada kaitannya dengan tempat ini, namun Gally tidak terkesan sama sekali. Dia semakin memojokkan Thomas, tapi Newt menyarankan Gally untuk mengesahkan saja Thomas untuk menjadi pelari. Gally di sana semakin pusing dengan keadaan ini. Lalu setelah itu Minho mengajak Thomas ke gubuk rahasia. Dan di sanalah Minho menunjukkan sebuah roadmap yang mereka buat selama ini. Miniatur labirin yang selama 3 tahun mereka gambar. Di sini Thomas tahu sebuah kenyataan pahit bahwa labirin ini hanya memutar dan tidak ada jalan keluar. Minho menjelaskan bahwa Albie ingin kebenaran ini tetap menjadi rahasia. Tujuannya agar moral setiap penghuni Glades tetap kuat dan optimis serta meyakini bahwa suatu saat nanti mereka pasti
masih bisa keluar dari tempat ini tanpa mereka tahu bahwa mereka benar-benar terkurung. Di sini Minho berkesimpulan, mungkin tabung ini menjadi petunjuk baru bagi para pelari. Ini membenarkan sebuah fakta bahwa ruangan labirin dibagi menjadi 8 ruang dan bergeser di setiap harinya, dan ketika malam itu, ketika Thomas berhasil membunuh Griever, mereka tengah berada di labirin 7. Itulah kenapa tabung di dalam tubuh Griever ini bertuliskan angka 7 di monitornya. Belum selesai mereka berspekulasi, mereka mendapat laporan bahwa perempuan itu sudah sadar. Sampailah mereka di halaman. Di sana si perempuan tengah berlindung di atas menara dan melempari semua anak laki-laki yang berada di bawahnya. Melihat hal itu, Thomas berteriak memperkenalkan namanya, dan dengan sekejap perempuan itu terhenti. Thomas pun beranjak naik ke atas dan menenangkan perempuan itu, dan ternyata gadis ini bisa langsung ingat namanya, yaitu Teresa. Yang membuatnya bingung kenapa dia hanya ingat itu, selebihnya dia tidak tahu apa-apa. Dan seperti biasa, Thomas berusaha mengatakan bahwa itu hal yang normal. Dan Thomas pun berhasil menenangkan Teresa. Keadaan mulai tenang dan di sana Thomas nampak sudah bisa mengobrol dengan Teresa. Di sana Thomas menanyakan maksud dari selembaran kertas yang dibawa Teresa, yang tertuliskan bahwa ini yang terakhir dan benar saja keranjang itu tidak lagi turun lagi. Di sana Teresa mencoba bercerita apapun yang dia ingat dan ingatan itu sama dengan apa yang dimimpikan oleh Thomas. Thomas juga bilang bahwa Teresa ada di dalam mimpinya dan mengatakan sebuah tagline yang selalu didengar oleh Thomas yang berbunyi "We kept itu baik". Mendengar hal itu, Teresa mengambil sesuatu yang nampaknya tertinggal di kantongnya, semacam serum yang berlabel Wicked. Atas label itulah Thomas merasa bahwa serum yang ada di kantung Teresa adalah sebuah obat. Di sanalah mereka menjelaskan ke yang lain bahwa mungkin ini bisa membuat Albi lebih lama. Dan ketika Thomas mau menyiapkan serum itu, tiba-tiba Albi bangun dan menyerang Thomas dan mengatakan kata-kata yang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Ben tempo hari lalu. Bahwa semua ini adalah salah Thomas. Dengan keadaannya yang semakin panik, Teresa dengan cepat menyuntikkan serum itu ke tubuh Albi. Dan setelah itu datanglah Gali yang menjemput Thomas untuk dibawa ke kerangkengan guna menjalankan hukumannya. Gali terus saja menyudutkan Thomas karena sejak kedatangannya banyak kekacauan di Glades ini. Banyak korban berjaduhan, awalnya Ben dan sekarang Albi. Dan Gali yakin bahwa Thomas dan Teresa memang saling mengenal satu sama lain. Di sana Thomas mencoba untuk bernegosiasi dengan Gali, namun Gali sudah benar-benar yakin dan mematahkan semua omongan yang dilontarkan oleh Thomas. Di malam itu, Chuck berkunjung menghampiri Thomas memberikan sedikit makanan untuk Thomas. Di sana Chuck mengeluarkan sebuah kayu yang dia pahat membentuk mainan kecil. Dia mengatakan ini akan dia berikan kepada orang tuanya nanti kalau dia keluar dari sini. Meskipun dia tidak ingat lagi wajah orang tuanya. Chuck yakin bahwa orang tuanya di luar sana sangat merindukannya. Thomas yang mendengar hal itu, dia berjanji besok ketika dia masuk ke dalam labirin lagi, dia akan menemukan jalan keluarnya dan membawa semua orang yang ada di sini untuk pergi dari sini. Besoknya Minho menjemput Thomas, mereka akan kembali beraksi di hari ini. Ketika pintu terbuka, di sanalah mereka akan kembali berjuang. Seharusnya labirin 7 tertutup, tapi kenapa masih terbuka? Dan ketika mereka terus menyusuri, sampailah mereka ke sebuah tempat yang dimana para pelari itu menyebut tempat ini dengan sebutan mata pisau. Mereka juga menemukan singlet Ben yang sudah berubah warna menjadi merah darah. Mereka meyakini bahwa Griever membawa Ben ke tempat ini. Di sana Thomas mendengar suara dan suara itu berasal dari tabung Griever yang mereka bawa. Di sanalah Thomas baru paham bahwa tabung itu semacam petunjuk jalan jika rute yang mereka lewati itu benar. Suara tabung itu akan menambah ritme ketukannya dan mereka pun mengikuti pola ketukan dari suara tabung itu hingga mereka sampai ke sebuah tempat baru. Sungguh membuat Minho terkesan bahwa baru kali ini dia menemukan tempat ini. Meskipun awalnya Minho kira ini hanyalah jalan buntu sama seperti yang lain. Monitor tabung itu berubah warna menjadi hijau dan di sanalah pintu rahasia itu terbuka. Di sana juga Minho tidak sengaja menyentuh lendir Griever dan sekian laser pun menabrak tubuh mereka. Di sanalah tiba-tiba alarm berbunyi yang artinya sistem mendeteksi bahwa mereka bukanlah objek yang seharusnya yang boleh masuk ke kawasan ini. Mereka berdua pun lari keluar dari tempat ini. Ketika mereka kembali sampai di Glades, mereka berdua berkumandang telah menemukan jalan baru. Mereka yakin pasti di lorong itu menyimpan sebuah jawaban. Thomas dan Gali masih berdebat tentang masalah ini, tentang rahasia di balik labirin ini, hingga tiba-tiba Teresa memotong perdebatan mereka dan mengatakan bahwa Albi sudah sadar. Di sana benar, Albi telah sadar. Dia nampak diam dan hanya menangis.
Thomas di sana mendekat, namun entah kenapa Albi mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan kita keluar. Dan semua ini dia mengatakan bahwa Thomas yang paling spesial. Albi pun bertanya kenapa Thomas kesini. Belum sempat terjawab, tiba-tiba ada kegaduhan di luar sana. Terdengar suara alarm yang begitu menyeramkan. Semua panik karena pintu labirin tidak tertutup. Sebaliknya, malah semua pintu labirin itu di segala penjuru telah terbuka. Dan tiba-tiba mereka semuanya lari. Kali ini mereka bersembunyi di ladang mereka. Mereka terus berjuang menghindar dari serangan para Griever yang mengamuk. Mereka semua lari ke gubuk utama. Di sanalah Chuck tertangkap Griever dan hampir saja Chuck disengat oleh mereka. Albi dengan kemarahan yang sangat membara memotong ekor Griever tersebut. Di sana Thomas berusaha menarik Albi kembali, tapi Albi malah mengucapkan sebuah kata yang dimana dia menyuruh Thomas untuk berjanji bahwa dia harus membawa teman-temannya keluar dari sini. Dan Albi pun lenyap terseret oleh para Griever. Gali mengatakan bahwa Thomas adalah satu dari musuh mereka. Dia sengaja dikirim ke Glitch ini untuk merusak keluarga kecil ini dan menghancurkan semua tatanan yang selama ini mereka dirikan. Gali tidak ada hentinya menyalahkan Thomas di sana. Di sana Thomas juga berpikir mungkin saja Gali benar. Thomas semakin tidak tahan. Dia merebut alat sengat Griever yang dipatahkan Albi tadi dan menyuntikkannya sendiri ke tubuhnya. Tujuannya mungkin saja dengan cara ini Thomas bisa tahu semuanya seperti Ben dan juga Albi yang bisa melihat ketika mereka terinfeksi. Dan faktanya memang benar bahwa Thomas berada di sebuah lab. Dia melihat Teresa di seberang meja kerjanya. Dia juga melihat sekelebat wajah-wajah anak yang tidak asing di matanya. Namun sayang belum terlalu jelas Thomas sudah sadar kembali. Thomas kembali sadar di sana ada Teresa, Minho, Newt dan juga Chuck. Sekarang keadaan Glitch sudah terpecah belah menjadi dua kelompok. Tim Gali akan tetap di sini dan tim Thomas akan keluar dari sini. Gali. It doesn't feel right, man. Maybe he can lead us home. Namun Gali tetap konsisten dengan pemikirannya, dan kali ini Gali mengikat Thomas dan juga Teresa untuk dijadikan umpan kepada para Griever. Ketika Gali berhasil dilumpuhkan, di sana Thomas berunding untuk yang terakhir kalinya. Siapa dari mereka yang mau ikut dengan Thomas? Sebagian anak ada yang bergabung dan sebagian tetap mengikuti instruksi Gali. Di sana Gali hanya mengucapkan selamat berjuang dan tim Thomas pun masuk ke dalam labirin bersama rombongannya. Di ujung sana ada Griever yang menjaga. Mereka mengatur rencana dan formasi siap melawan Griever yang ada di ujung sana. Dirasa sudah siap, mereka pun menyerbu Griever. Sangat disayangkan Griever yang lain telah keluar dari sarangnya. Sebagian kelompok menahan Griever sebisa mungkin, sedangkan Chuck dan Teresa masuk ke dalam terowongan. Dan benar adanya di terowongan itu terdapat sebuah pintu. Namun sayang pintu itu dikunci oleh sebuah sandi. Di sana hanya Minho yang hafal dan dia menuntun Teresa menekan tombol urutan tersebut. Dan sandi pun benar, di balik pintu itu terdapat sebuah lorong basement. Mereka berjalan menyusuri basement tersebut hingga mereka bertemu dengan pintu keluar. Dan ketika pintu itu terbuka, mereka masuk ke sebuah lab yang nampaknya telah terjadi penyerangan. Fakta yang menyakitkan bahwa mereka melihat selama ini mereka memang telah diawasi di Glitch sana. Di sana Thomas melihat ada sebuah sidik jari di sebuah monitor dan seketika itu dia menyentuh sidik jari tersebut. Keluarlah sebuah sensor layar di sana dan ada seorang wanita yang mengaku dirinya adalah direktur dari operasi ini. Wanita itu menjelaskan jika mereka menonton ini itu tandanya mereka berhasil menyelesaikan ujian labirin. Wanita itu mengatakan bahwa dunia sekarang telah hancur. Matahari membumi hanguskan dunia, kelaparan, penderitaan, sekolah, dunia, dan lebih buruknya ada sebuah virus yang mereka namai virus Flar atau virus luar. Virus ini menyerang otak dan tidak bisa ditebak. Sudah mulai ada baku tembak dengan para pemberontak. Namun wanita itu tetap tegas dan yakin. Dia mengatakan bahwa dunia luar sudah menunggu mereka. Dan mengatakan untuk yang terakhir kalinya, Wicked itu baik. Dan dia menembak kepalanya sendiri dengan pistol. Thomas sendiri melihat jasad wanita itu persis di ruangan sebelah di ujung sana. Gerbang sudah mulai terbuka. Apakah mereka akan benar-benar lolos? Namun sungguh mengejutkan. Tiba-tiba ada Gali yang menyusul dari belakang. Nampak dia telah tersengat oleh Griever. Dia menodongkan pistol ke arah rombongan Thomas. Gali menangis mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar di sana. Rumah kita adalah di Glitch ini. Dan tiba-tiba Chuck nampak sekarat di sana. Sungguh nasib yang sangat malang. Dia kembali menitipkan pahatan kayunya kepada Thomas, berharap benda itu bisa sampai ke orang tua Chuck. Di sana saya mengucapkan sebuah ucapan terima kasih kepada Thomas, dan Chuck pun akhirnya tewas.
Akhirnya kita bersama-sama diperlihatkan dunia luar sana. Mereka semacam ada di sebuah padang pasir. Mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah helikopter dan mereka pun segera terbang menjauh dari tempat itu. Setelah mereka terbang, di sanalah mereka melihat tempat apa yang selama ini mengurung mereka. Di dalam sana, sang soldier menenangkan anak-anak yang mereka bawa bahwa setelah ini semua akan berubah. Kita berpindah tempat semacam kita dibawa ke sebuah tempat meeting dan sungguh sangat mengejutkan. Kita kembali diperlihatkan wanita yang ada di monitor tadi. Dan pada kenyataannya wanita itu masih hidup. Apakah itu tadi hanya ilusi komputer? Wanita itu mengatakan bahwa uji labirin telah berhasil. Semakin banyak akan semakin meriah. Dia juga berkata bahwa Thomas terus mengejutkan dan selalu memukau. Mereka akan lanjut ke tahap berikutnya dan film pun tamat. Ending yang sangat badidai, sebenarnya bukan endingnya, masih ada 2 seri lagi dari film ini. Untuk kalian yang masih penasaran, bisa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan gongnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Salam dari Kaume dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!